Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk nanti tanggal 31 Juli 2024. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Kemarin tanggal 30 Juli untuk IHSG turun cukup dalam ke area supportnya 0,65% ya. Close di 7240-an. Close secara teknikal sih masih bisa bertahan ya di atas supportnya 7230. Semoga aja nanti nggak jebol di bawah ini ya, semoga aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari kemarin tanggal 30 Juli secara keseluruhan sih untuk asingnya net sell, dan ini hitungannya keluarnya cukup banyak ya, jadi agak mengkhawatirkan juga sih untuk IHSG nanti ya. Asingnya keluar lagi di saham BBRI dengan jumlah yang cukup banyak. Hari kemarin net sell 469,1 M dan harga sahamnya turun ke area support ya untuk BBRI, nanti kita akan cek. Selain di saham BBRI untuk kemarin asingnya juga keluar di Bank Mandiri, net sell 142,6 M. Di Telkom juga harga sahamnya turun cukup dalam, disertai asing keluar 125 M, disertai laporan kuartal 2-nya yang kurang bagus ya, dan agak mengecewakan juga mungkin buat sebagian investor, jadi keluar dan harga sahamnya turun untuk Telkom. Di BBNI juga keluar 92,8 M ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada TPA, Adaro, Arto, Java, Bevin. Cuma secara keseluruhan untuk asingnya net sell. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari kemarin untuk indeks Asia sebagian besar merah sih ya. Kemudian untuk indeks US-nya ini masih running trade ya, kita buat jam 1. Kita sempat untuk bahas ya, sebagian hijau sebagian merah sih. Untuk nanti ya harapan kita sih bisa langsung hijau ya, cuman hati-hati aja kalau langsung merah, apalagi jebol di bawah 7230-an, jangan buru-buru buat entry dengan jumlah yang banyak ya, takutnya kalau IHSG koreksi turun supportnya cukup dalam, ada di 7100-an. Oke, itu untuk indeks IHSG, semoga saja nanti langsung hijau, cuman agak yakin gak yakin ya, kita lihat aja nanti gimana di awal market. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham yang pertama ya, yaitu saham BBCA. Aslinya sih hari ini keluar cuman nggak banyak-banyak banget, dan harga sahamnya turun 0,73% ya, setelah kemarin 2 hari itu gagal breakout. Hari ini malah masih ditutup merah ke level 10.175-an, jadi mungkin nunggu teman-temannya rebound dulu ya. Kalau BBCA, ATH, tapi yang lain masih jauh di bawah kan, itu kurang apa ya, nggak seperti biasanya sih. Jadi coba kita lihat dulu untuk transaksinya. BBCA keluar 19,1 M aja, dan hitungannya nggak terlalu ramai juga ya, jadi mungkin untuk sebagian investornya masih wait and see ya, mau keluar cuman sayang karena terus bertumbuh ya untuk pendapatan BBCA. Fundamentalnya juga masih cukup bagus, emang dari segi valuasi aja sih yang masih cukup mahal ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk hari kemarin itu ada YU masuk 47,7 M ya untuk asingnya. Kemudian TP versi asing masuk 20,7 M, RX net masuk 15,7. Yang keluar untuk asingnya KZ, ZP, CC, BK, AK ya. Sebagian keluar sih, cukup banyak juga yang keluar. Cuman BBCA hari ini turun itu mungkin karena sepi ya. Jadi untuk besok sih, kok besok, untuk nanti ya, kalau IHSG-nya kurang bagus dan BBCA masih merah, buat teman-teman mungkin yang mau entry lagi di saham BBCA ya, yang suka dengan saham ini ya, supportnya ada di 10.050 ini, pantau aja selama nggak jebol di bawah itu. Secara teknikal aman ya, secara teknikal. Kalau secara fundamental sih ya aman ya untuk BBCA ini. Laporan kuartal 2-nya masih meningkat pendapatannya, nggak seperti BBRI ya. BBCA masih terus bertumbuh, jadi ya ini bank swasta bukan BUMN juga ya. Jadi ya semoga aja masih ini sih bisa masih uptrend sih kemungkinan. Kalau menurut saya sih, kalaupun turun ya mantul di area supportnya, dan potensi buat breakout masih cukup
gede ya untuk saham BBCA, kita tunggu aja. Oke, itu untuk saham BBCA. Untuk resistennya masih di 10.400 dan supportnya kalau misal besok masih merah ya tunggu aja di 10.050. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham BBRI ya, yang hari ini langsung dibuka merah di awal market open ke bawah dan turun ke area supportnya lagi 4670-an ya. Hati-hati kalau nanti langsung dibuka merah, saran saya sih jangan buru-buru buat average down ya, karena supportnya cukup dalam, ada di 4500-an, jadi 4560-an ya. Jadi ya gimana ya, laporan kuartal 2 nya juga nggak bagus-bagus banget sih, jadi sebagian investor asingnya keluar di saham BBRI. Hari ini keluar lagi cukup banyak ya, bukan hari ini sih, kemarin keluar cukup banyak untuk saham BBRI ya. Untuk aslinya net sell 469,1 M. Kita lihat siapa yang keluar, semoga aja sih nggak CC ya. BBRI yang keluar AK RX keluar 100% jualan. Untuk AK juga net sell 122 eman, cukup gede ya. YUBK ini kalau kita perhatikan RX YUBK itu keluar cenderung distribusi loh, jadi hampir seluruh transaksinya jualan ya untuk asing-asing hari ini di saham BBRI, hari kemarin di saham BBRI. Yang masuk KZ 17,3 M aja, CC juga masih masuk sih walaupun cuma 10,6 ya. Jadi secara broker saham ini didistribusi oleh asing cukup gede loh untuk saham Bank BRI kemarin. Dan yang nampung lokal retail masuk lagi di saham BBRI ini. Jadi mungkin untuk nanti sih ya di awal market langsung merah, wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry ya. Kalau mau entry lagi ya tunggu aja di area support, tapi kembali lagi disclaimer sih buat teman-teman yang mau masuk di saham BBRI ya, emang secara teknikal masih di bawah, cuman kalau asingnya jualan dan yang masuk retail, nanti siapa yang mau naikin ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi masih floating loss ya, sabar aja, jangan kebanyakan average down ya, lihat money manajemennya. Tapi disclaimer juga sih, atau buat teman-teman yang belum punya posisi mau entry di saham BBRI ya bisa dipertimbangkan lagi buat tunggu di area support, misal harganya masih merah di awal market ya. Cuman kalau langsung hijau disclaimer juga yang mau nge-HK ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BRI. Resistennya cukup tinggi ya, ada di 4840, masih di area sini. Siapa tahu mantul naik kan buat swing, nanti target price-nya di 4840. Cuman kalau langsung merah tunggu di supportnya 4570-an. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan lihat saham Bank Mandiri yang harganya hari ini nggak sama sih dengan harga pembukaannya ya, 46475. Secara technical agak ini masih apa ya, masih mungkin nunggu laporan kuartal 2 sih, jadi harganya kemungkinan akan di situ-situ aja sampai update laporan kuartal 2 untuk saham Bank Mandiri. Ini kalau kita lihat di RTI sih belum di update ya. Kalau lihat transaksinya hari ini keluar cukup banyak sih untuk asingnya ya, jadi BBRI ya perlu hati-hati juga sih, ini asingnya udah keluar cukup banyak, padahal BMRI ya aslinya dah hari ini keluar cukup banyak 142,6 M, padahal laporan kuartal 2 nya belum diupdate ya. Semoga aja nggak mengecewakan ya Bank Mandiri. Kalau kita lihat untuk transaksinya tanggal 30 kemarin secara keseluruhan RX keluar di saham Bank Mandiri. Selain BRI juga keluar di Bank Mandiri 104,9 M, cukup banyak ya. Selain RX kata ZP, BK, KZYU yang keluar, dan yang masuk untuk asingnya AKAG. Secara nilai net sell ya untuk asingnya, lokalnya net buy. Kalau kita lihat di sini untuk RX ya, selain keluar di saham BBRI, Bank Mandiri itu masuk di saham mana? RX tanggal 30 kemarin. Ya keluarnya di dua di BBRI, Bank Mandiri, Bank BRI masuknya di BBCA ya. Cuman masuknya 15 M aja. Jadi memang RX kemarin tuh keluar di IHSG sih.
Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya, secara broker summary. Kemungkinan untuk nanti sih kayaknya masih akan berada di kurang lebih di area 6.500-an ini sih. Semoga aja masih sideways ya, kalau nunggu laporan kuartal 2-nya update gimana. Kalau bagus ya mudah-mudahan naik nguji resistenya, cuman kalau nggak terlalu bagus atau agak mengecewakan investor sebagian keluar ya hati-hati aja. Kalau turun supportnya ada di 6.275. Jadi yang belum punya posisi bisa wait and see aja dulu, tapi kalau tujuannya untuk investasi ya disclaimer juga sih yang mau masuk di saham Bank Mandiri untuk saat ini. Cuman untuk trading kayaknya mungkin nunggu apa ya, nunggu ada sentimen ya, atau ada tanda-tanda mau naik aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri sih. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham BBNI ini yang hari kemarin juga aslinya keluar, harga sahamnya turun lagi di bawah 5 ribuan, close di 49.50. Kalau kita lihat untuk update laporan kuartal 2-nya BBNI, apakah udah diupdate tanggal 30 ya. Kalau kemarin tanggal 30, hari ini tanggal 31 belum ya, belum diupdate. Kalau kuartal 1 sih naik ya, secara kuartalan naik ya, nanti lihat aja laporan kuartal 2-nya gimana. Kalau lihat historinya sih naik ya, dari tahun 2001 ke 2002 naik, dari 2002 ke 2003 naik ya. Mudah-mudahan di 2004 ini juga naik ya secara tahunan untuk saham Bank BNI. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham BBNI hari ini sih aslinya keluar sebanyak 92,8 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BBNI hari ini hari kemarin tanggal 30 Juli secara keseluruhan RX keluar ya, 100% jualan untuk RX versi asing hari ini di saham Bank BNI. Selain RX untuk aslinya yang keluar ada ZB cenderung distribusi juga 43,2 M. Kemudian BK juga cenderung distribusi 16,4 M. BB 100% jualan malahan ini di saham BBNI 11,4 M net sell ya. Yang nampung untuk lokalnya ada ADX, AK, AZ, cuman untuk nilainya ya seperti ini, nggak sebanyak asing keluar ya. Untuk lokalnya net buy ya, sebagian retail masuk lagi di saham BBNI, harga sahamnya turun. Untuk nanti sih lihat aja mungkin di awal market ya, kalau masih merah wait and see aja dulu, jangan buru-buru masuk atau average down. Tapi disclaimer, soalnya supaya lumayan dalam, ada di 4730-an. Jadi mungkin kalau mau entry dengan jumlah yang banyak, itu nunggu aja di dekat area support kalau ada tanda-tanda mau pullback ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk resistennya ya di 5 ribuan ini udah jadi resistennya lagi untuk saham BBNI. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan lihat saham Arto. Udah cukup lama nggak kita bahas. Untuk hari ini naik cukup tinggi dan nyentuh resistennya di 2670. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit di resisten, ambil di support ya, ya selamat ya. Semoga aja nanti koreksi dulu kalau mau entry lagi di saham Arto. Coba kita lihat untuk transaksinya Arto. Tanggal 30 Juli kemarin itu aslinya masuk cukup banyak ya, aslinya masuk, harga sahamnya naik, itu cukup bagus ya, ada potensi breakout kayaknya untuk nanti mudah-mudahan. Arto kalau kita lihat di sini lokalnya net sell, lokalnya jualan, retailnya pada keluar, diakumulasi oleh YU ya, hampir seluruh transaksinya buy. ZB juga sama. KZ versi asing itu malah 100% buy, CC juga hampir seluruh transaksinya buy. Jadi diakumulasi oleh asing naik cukup tinggi, lokalnya keluar kan, harga sahamnya naik, nyentuh resistennya. Mencoba breakout cuman belum berhasil untuk hari kemarin, mudah-mudahan aja untuk nanti bisa langsung hijau untuk saham Arto ya. Kalau langsung hijau resistennya cukup tinggi. Mungkin buat teman-teman yang mau swing atau masuk trading di saham mengikuti tren ya, ini mudah-mudahan mulai bullish ya. Breakout ngejar 2950 untuk saham Arto. Ini resisten selanjutnya misal nanti
hijau ya, cuman kalau langsung buka merah supaya cukup dalam, jadi mungkin nunggu konfirmasi breakout aja dulu sih, atau disclaimer yang mau masuk habis breakout ya kalau mau antisipasi bisa ini di bawah 2650 ke bawah ya, diantisipasi kalau misal nanti breakout dan teman-teman entry misal turun lagi di bawah 2650 kalau mau diantisipasi disclaimer. Kemungkinan untuk nanti mudah-mudahan naik sih untuk saham Arto ya, lihat transaksinya kemarin. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan lihat saham Telkom. Ini yang agak mengecewakan ya bagi sebagian investornya, soalnya laporan kuartal 2-nya makin kecil aja profitnya ya. Dan harga sahamnya turun cukup dalam juga 5,57%, disertai asing keluar ya. Nggak gagal uptrendnya ini kayaknya ya. Mungkin akan sideways dulu di harga bawah. Ya sempat ya ini sih naik ya, tak kira mulai uptrend, malah ada sentimen yang kurang bagus untuk Telkom kemarin ya. Pendapatannya turunnya cukup dalam sih untuk saham Telkom. Ya kalau kita perhatikan di sini di kuartal 2 ini turun ya, secara tahunan, secara kuartalan turun, dan di angka 58 per lembar sahamnya ini IPS-nya ya agak mengecewakan ya, jauh dari kuartal 2 tahun kemarin. PBV-nya juga hitungannya nggak murah-murah banget, PER-nya juga masih di atas 10 kali ya, 12,1. Mungkin nunggu PER di bawah 10 kali mungkin ya, lebih menarik untuk saham Telkom. Untuk nanti sih hati-hati kalau masih turun, support terdekatnya ada di 2820, semoga aja nggak jebol, soalnya kalau jebol di bawah itu ada potensi ke 2700 ya. Ini support selanjutnya untuk saham Telkom, misal nanti jebol di bawah 2820, pantau aja level 2820 ini aja ya. Kalau mau ada tanda-tanda pullback, disclaimer kalau buat teman-teman yang mau entry untuk swing atau trading ya, mudah-mudahan ada potensi mantul naik seperti ini untuk nanti. Cuman kalau malah jebol ya tunggu lagi aja di area 2700-an mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Untuk hari kemarin sih sentimennya kurang bagus ya, pendapatannya turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya juga keluar sih ya, 125M. Kalau kita lihat lebih detail, siapa yang nabung di saham Telkom. Tanggal 30 Juli untuk aslinya yang keluar ada ZP, BK, AK, YU ya, cukup banyak. ZP BK 60-an M, AK net sell 56M, YU net sell 40,2M. Tapi kalau kita perhatikan mereka ya, broker-broker asing yang keluar net sell hari ini di saham Telkom itu cenderung trading loh, jadi nggak ada yang 100% jualan ya untuk ZP, BK. Malah untuk AK ini nilai transaksinya 388M dan net sell 56M aja, jadi masih enggak 100% jualan sih. Yang masuk BB, KZ ya, malah untuk KZ versi asing ini hampir seluruh transaksinya buy akumulasi. RX juga 100% transaksinya buy hari ini di saham Telkom ya, RX versi asing. BB versi asing pun juga cenderung akumulasi ya, cuman emang asingnya yang keluar juga lebih banyak lagi secara nilai. Sebagian retail masuk juga di saham Telkom ya. Di harga saat ini sebenarnya sih cukup menarik ya secara teknikal, jadi mungkin pantau aja. Kayaknya sih kalaupun turun ada potensi mantul di area 2820 ya. Kalau melihat hari kemarin ada yang nampung, yaitu tadi siapa, BB versi asing ya, paling banyak 77M-an. Oke, dan di sini kalau kita perhatikan ada gap down juga yang belum yang lumayan lebar. Kemarin secara histori juga tanggal 5 6 April ini juga gap down-nya cukup lebar ya, gap down ke bawah. Untuk jangka panjang sih kemungkinan buat naik itu masih sangat mungkin ya untuk saham Telkom, tinggal sabar aja naiknya, paling enggak ya nutup gap di sini. Mungkin kalau nyangkut di harga 3000-an, 3200 ya di hold aja sih kalau belinya pakai uang dingin ya. Mudah-mudahan aja bisa rebound, dan kalaupun turun enggak dalam-dalam banget lagi. Cuman ya pastinya kita ikuti aja sih, soalnya kan tahu sendiri ya untuk market agak
kadang nggak bisa ditebak secara pasti sih. Pantau aja area sini kalau misal langsung merah 2820, tapi kalau naik resisten terdekatnya ada di 2920-an. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Kembali lagi disclaimer, transaksinya kurang bagus hari ini. Bukannya kurang bagus sih. Yang jualan lebih banyak ya untuk asingnya. Tapi ini sih ada yang nampung ya BBKZ. Ya semoga aja besok nanti harganya dijaga di atas 2820. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AHSII ya. Hari kemarin malah turun lagi di bawah supportnya ya, masih cenderung ini ya sideways. Jebol support lagi di bawah 4550, gagal bertahan di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya, oh ya untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate? Untuk saham ASII udah ya, naik loh ini secara kuartalan ya, tapi kalau dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin turun untuk pendapatan ASII hari ini. Cuman kalau dibandingkan kuartal 1 itu naik ya, dan kenaikannya lumayan loh ini. Jadi ya masih apa ya, nggak mengecewakan banget sih sebenarnya ya untuk laporan kuartal 2 ASII. Harga sahamnya turun 1,52%. Ya kemungkinan ya ini kalau menurut saya sih kemungkinan untuk saham ASII untuk jangka panjang buat rebound itu masih cukup gede ya. Tapi untuk jangka pendek mungkin akan cenderung sideways atau konsolidasi di harga bottomnya ini. Buat teman-teman yang sabar untuk saham ASI, yang mudah-mudahan aja bisa naik dalam waktu dekat. Semoga aja ya, soalnya pun untuk sampai hari kemarin ketika laporan kuartal 2-nya keluar juga nggak terlalu mengecewakan sih sebenarnya ya, walaupun dibandingkan tahun kemarin turun, cuman masih wajar lah. Kita lihat aja, apalagi dengan valuasi 0,9 kali per 5 kali ya, dividen yield 11%. Cukup menarik buat dikoleksi untuk saham ASI ya. Untuk jangka panjang selain ya dapat dividen, juga ada potensi capital gain yang lumayan tinggi sih ini kayaknya ya untuk saham ASI di harga 4.500-an ini. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham ASI. Disclaimer ya, buat teman-teman yang udah ambil posisi malah harganya nggak kemana-mana ya, sabar aja dulu. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo. Harganya naik 1 poin ya, 1 poin lumayan loh untuk saham GoTo di harga saat ini 1,8% ya. Ke level 55 lagi kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah ada yang akumulasi udahan? Tanggal 30 kemarin sebenarnya nggak terlalu rame dan aslinya keluar 14,2, kurang bagus ya sebenarnya ya. Kemungkinan juga kalau masih sepi nanti ya volatilitasnya nggak terlalu tinggi dan harga sahamnya kemungkinan di situ-situ aja. Lihat transaksinya kemarin juga nggak ada yang akumulasi banget sih, jadi mungkin untuk nanti cenderung sideways seperti ini ya, antara range 53 sampai 55. Kita lihat aja nanti gimana untuk saham GoTo ya. Kalau secara Fibonacci emang cukup tinggi, resistennya ada di 69, cuman kalau turun lagi ke spot ya 50 ya. Sebenarnya untuk saham segede GoTo walaupun di harga 50 pun market capnya masih cukup jumbo ya. Jadi ya kemungkinan buat bangun lagi itu masih besar sih kalaupun tidur di 50 ya untuk saham GoTo. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham GoTo. Kalau untuk trading amannya nunggu lebih liquid lagi sih, tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang naik 1, berapa persen ya? 1,57% ya. Secara teknikal masih bisa bertahan di atas resistennya. Ya, hari ini malah naik ya. Ini kalau lihat candlenya sih cukup bagus, mudah-mudahan aja nanti bisa ngegas atau minggu ini ya bisa ngegas ke 3420. Mudah-mudahan, kita ikuti aja. Supportnya ada di 3125. Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro, apakah aslinya masuk lagi hari kemarin?
Tanggal 30 ASINnya masuk lagi cukup banyak 45,2 M. Jadi ASINnya terus masuk sih sebenarnya untuk saham Adaro dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Cenderung masuk sih, bukannya terus masuk. Yang masuk untuk ASINnya ada YU ya, 36,5 M, CC Netbuy 11,2 M, BB Netbuy 4,6. Yang keluar untuk ASINnya ada BKTP. Secara nilai ya ini diakumulasi oleh asing. Untuk saham Adaro untuk lokalnya net sell, retailnya pada keluar, kayaknya ada potensi naik untuk nanti ya. Mudah-mudahan saja bisa nguji resistennya untuk minggu ini di 2432 dan naiknya saham Adaro mudah-mudahan juga bisa jadi patokan ya untuk saham-saham batubara yang lain mulai rebound juga. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Kalau kita lihat secara histori ada gap down juga di area 3.700-an ya. Kalau mau nutup gap ya bisa ke 3.700-an untuk saham Adaro. Kita ikuti aja untuk perkembangannya ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Supportnya ada di 3125 ya. Jadi selama nggak jebol aja di bawah itu mudah-mudahan aman buat teman-teman yang udah ambil kemarin ketika sideways atau berada di support 3120-an ya. Target price-nya kalau swing di 3420. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Kembali lagi disclaimer ya. Kalau kita update untuk laporan kuartal 2-nya, apakah di RT udah diupdate? Belum ya, semoga aja bisa naik paling nggak lebih tinggi dibandingkan kuartal 1. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan lihat saham BSBK yang hari ini malah turun lagi ya. Emang kemarin kan nggak ada yang akumulasi sih. Kemarin maksudnya kemarin tanggal 29 ya, dan untuk tanggal 30-nya masih ditutup. Ya walaupun sempat naik, nguji resistennya di 75 cuman turun lagi. Plus di 69 lagi ya. Supportnya masih di 64. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari kemarin untuk BSBK cukup volatile, itu asingnya masuk sih 300-an juta aja. Tapi kalau kita lihat di sini secara keseluruhan BSBK tanggal 30 kemarin secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh ya. Jadi ya mungkin untuk nanti cenderung sideways atau konsolidasi di range area antara 64 sampai 75-76. Kalau mau entry lebih bagusnya atau ya agak lebih worth it mungkin ketika harga sahamnya turun ke area support ya. Kalau bisa turun di dekat-dekat area support, ini disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk swing atau trading ya, akan lumayan ya. Kalau untuk swing kayaknya masih agak beresiko sih untuk sampai SPK kan. 1-2 hari bisa naik cukup tinggi tapi hari selanjutnya kan bisa jatuh juga. Jadi kalau mau scalping mungkin amannya nunggu dekat-dekat area 65-an 64 kalau mau entry ya. Kalau bisa turun lagi sih. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke. Itu untuk saham BSBK ya. Selanjutnya kita akan cek saham SMDR. SMDR nih yang hari ini turun cukup dalam ya. Sempat nguji support kuatnya di 306 cuman mantul naik sih ya, dijaga masihan, mudah-mudahan nanti nggak jebol. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya SMDR aslinya keluar 3,1 M. Kalau kita lihat di sini apakah ada yang nampung turunnya hari ini tanggal 30 Juli. Secara keseluruhan sih didistribusi oleh YP ya, dan yang masuk masih XL, XI yang masih broker-broker retail. Kurang bagus sih sebenarnya untuk transaksi SMDR hari ini, cuman kalau secara technical mungkin lihat di awal marketnya gimana ya. Kalau masih merah, support selanjutnya di 306, hati-hati jebol di bawah itu bisa ke 280. Cuman kalau naik kan ya di sini resistennya di 326. Oke, itu untuk saham SMDR ya. Kalau menurut saya sih kayaknya kalau lihat transaksi hari ini cenderung turun dulu, nguji support, semoga aja nggak jebol. Cuman kalau jebol ya ya kita cuman bisa jangan beli atau apa ya, wait and see aja dulu lah. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.